kita anaknya buruh tani bisa menjadi kepala desa, masa kamu nggak bisa? Pagi netizen, kali ini kita berkunjung ke Kepala Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Kita ke rumahnya langsung. Oke. Rohim, Ya, Pak. Bisa diceritakan, Pak, bisa. apa perjuangannya menjadi kepala desa hanya bermodalkan sekitar 300.000, bahkan banyak relawan atau simpatisan yang membantu Bapak tanpa meminta imbalan apapun, Pak. Yang pertama, tujuan saya ingin sementara rata-rata orang jadi kepala desa itu kebanyakan rata-rata itu orang kaya. Sedangkan saya tidak ingin orang nggak punya itu diremehkan orang. Meskipun mampu tapi kalau orang nggak punya itu pasti diremehkan orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tunjukkan bahwa meskipun orang nggak punya itu melaksanakan roda pemerintahan desa itu mampu dan bisa. Terus yang ketiga, kita ingin membenahi atau ingin memperjuangkan masyarakat, atau tujuannya adalah ingin memudahkan masyarakat, ingin meringankan masyarakat, ingin ngabdi di masyarakat. Karena apa? Kalau kita mencalonkan kepala desa, kalau kita biaya sekecil pun itu insya Allah nggak punya pemikiran minta ganti, betul-betul ingin memperjuangkan masyarakat. Tapi kalau pencalon apapun biayanya itu besar, itu pasti ingin mengembalikan biaya tersebut. Makanya saya kemarin itu inginnya seperti itu, dan saya kampanye juga door to door, ke pintu ke pintu. Karena relawan-relawan itu juga ingin, kalau misalnya kepala desa saya itu orang mengingatkan juga enak, tujuannya saling membantu, saling menutupi kekurangan itu. Dielingno penak, ono salai sik penak, ngenai masukan itu enak, alasan seperti itu. Karena kadang ada orang yang sudah menjadi duduk di kursi itu, kadang diingatkan malah bantah. Nah, tujuan saya kalau orang mengingatkan otomatis senang dengan saya. Kalau orang mengingatkan demi kemajuan desa itu malah saya senang. Oh ya, Pak, satu lagi, Pak. Pada saat malam pencoblosan itu kan apa artinya, karena memang minimnya modal pada malam itu kan ibu bapak hanya punya uang untuk bisa membeli 5 kilo beras. Akhirnya banyak warga yang simpatisan untuk berdatangan dan membawa bekal untuk apa istilahnya, untuk memberikan konsumsi pada malam itu. Ini seperti apa, Pak? Ya memang yang pertama kita saudara banyak, yang kedua memang orang itu selain di calon seperti saya itu jarang yang masyarakat silaturahmi rumah ke rumah atau melekan yang bawa rokok. Karena memang apa itu peduli dengan saya, yang pertama apakah orang itu juga salut dengan keadaan saya, apakah orang itu kasihan dengan saya nggak ngerti. Yang penting masyarakat memang antusias seperti itu. Iya, Pak. Ini ketika door to door atau mungkin silaturahmi ke warga, ini kan cuma membawa hanya sekedar apa, Pak, rokok ya. Iya, rokok. Itu pun rokok merek lokal, Pak, ya. Rokok Apache seadanya. Dan itu pun menyampaikan apa adanya kepada warga, bahwasanya saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa memberikan apa-apa, saya cuma memberikan apa, Pak, istilahnya perubahan untuk desa atau apa, Pak? Ini tujuannya yang pertama kita adalah silaturahim ke keluarga Miki. Terus yang kedua saya juga minta maaf kalau ada kesalahan dengan warga di situ. Yang ketiga saya juga bilang ke warga, saya silaturahim tidak bisa membawa apa-apa dan tidak bisa ngasih apa-apa. Yang selanjutnya saya
ingin minta bantuan doa restu, saya mau mengabdikan masyarakat jadi lurah gitu. Nah, kalau saya sudah jadi, saya minta ayo melaku bareng-bareng. Sampean aku salah sampean elingno, sampean punya pemasukan yang baik sampean sarankan. Ayo melaku bareng-bareng demi kemajuan desa gitu. Sebut. Makanya Oh ya Pak, tadi kan sempat meneteskan air mata ketika ditanya ngobrol-ngobrol tentang perjuangan panjenengan ketika menjadi gadis itu tadi apa Pak? Terharu atau mungkin teringat pada saat masa-masa perjuangan itu seperti apa? ya yang pertama memang kalau kita melihat kesedihan perjuangan kalau sudah berhasil pasti ingat Pak. Kesengsaraan, dihina orang itu pasti ingat. Nah, hina itu juga termasuk dari saya motivasi yang sangat besar. Termasuk diminta kalau punya uang nggak usah untuk apa nyalonkan kadis tapi untuk apa nikah atau untuk memperbaiki rumah gitu Pak. Memperbaiki rumah. Timbangi kayak nyalon lurah kok kayak timbang buat mencalonkan kepala desa mendingan buat membenahi rumah kan gitu. Karena memang betul-betul saya itu calon yang selama ini kalau menurut saya keyakinan saya bahwa kepala desa itu se-Kabupaten Malang tidak ada yang seperti di rumah saya. Karena kebanyakan kepala desa punya mobil atau mobil rumah mewah sedangkan saya apa adanya. Oh ya Pak, ini kan beberapa layanan di kelurahan kan seringkali panjenengan melakukan jemput bola. Artinya 24 jam ketika panjenengan ada akan melayani masyarakat. Apa motivasinya? Yang pertama gini. Ada yang bilang kalau di luar jam ada kepala desa tidak dimintai tanda tangan nggak mau. Alasan yang pertama gini, kita sudah dari awal ingin memudahkan masyarakat, ingin meningkatkan masyarakat itu. Orang silaturahim ke rumah saya 24 jam, alasannya apa? Orang mau ke rumah saya itu berarti orang senang dengan saya. Kalau kita sudah ngabdi di masyarakat, otomatis jangan punya keluhan aras-arasen, jangan keluhan males. Orang kedatangan saya minta tanda tangan di waktu jam keluar meskipun jam 9 malam, jam 6 pagi kita selalu melayani. Pak, ini kan ada beberapa program untuk bangun kampungnya sendiri sih Pak. Iya. Misalkan beberapa titik tadi kan kayak tempat-tempat wisata yang berkonsep alam. Lah ini nanti seperti apa Pak? Mungkin harapannya bisa menggerakkan ekonomi warga atau seperti apa? Yang pertama kita memang sudah punya rencana mau membuat wisata edukasi. Nah, wisata edukasi itu karena kalau keyakinan saya, melihat saya itu sementara wisata edukasi yang rencananya itu pasarannya itu adalah di PAUD, TK, MI, SD menurut saya nggak ada. Sedangkan di sekolahan itu dituntut pelajaran di luar sekolah atau outing kelas. Nah, sedangkan sekolahan juga tidak menyediakan. Makanya saya selaku pemerintah desa Tawangsari ingin membuat wisata edukasi itu pasarannya di sekolahan itu tersebut. Karena nanti juga di situ ada wisata edukasi itu rencananya di situ ada penanaman, cara menanam padi kita tunjukkan bahwa nanti ada juga ada gayatnya sendiri cara menanam seperti ini wahana burung, ini wahana itu nanti ada gayatnya sendiri. Pak, yang terakhir Pak, bisa untuk memotivasi terutama anak-anak muda di luar sana Pak, ketika dia nggak punya apa-apa terus dia punya impian tertentu untuk membangun desanya Pak, apa yang bisa semangat yang bisa Bapak berikan kepada mereka Pak? Yang pertama gini, kalau kita memang apa adanya, kita selalu bermasyarakat, selalu kegiatan apapun kita harus ikut. Yang pertama kegiatan yang utama adalah sosial di masyarakat. Yang kedua kita organisasi apapun kalau bisa kita ikuti. Dalam di situ kita harus melihat organisasi yang bagus dan mana yang tidak, itu kita harus paham betul. Dan itu yang paling penting itu adalah yaitu silaturahim ke rumah. Karena apa? Orang yang secara emosional hubungannya dekat itu dibayar apapun tidak mau karena milih yang dekat. Nah, makanya kita harus sering-sering menolong orang tapi tidak punya niatan yang ke belakang. Karena yang pertama itu adalah sosial di masyarakat itu yang penting. Kita jangan diremehkan orang, jangan malu, jangan minder, itu adalah suatu malah semangat saya. Orang diremehkan kita harus yakin kita bisa.
kita anaknya buruh tani bisa menjadi kepala desa, masa kamu nggak bisa?